Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hadis pada masa Rasul. Letakkan Ibnu Fauzi 2171010048 dengan Seprianya dan Haris Budi Setiawan. Hadis pada masa Rasulullah SAW. Rasulullah membina umatnya selama 23 tahun. Masa ini merupakan kurun waktu turunnya wahyu dan sekaligus diurutkannya hadis. Keadaan ini sangat menuntut keseriusan dan kehati-hatian para sahabat sebagai pewaris pertama ajaran Islam. Untuk lebih memahami kondisi atau keadaan hadis pada zaman Nabi SAW, berikut ini penulis akan diuraikan beberapa hal yang berkaitan Rasulullah menyampaikan hadis. Ada beberapa cara Rasulullah SAW menyampaikan hadis kepada para sahabat, yaitu pertama, melalui para jamaah pada pusat pembinaan yang disebut Majelis Al-Ilmi. Melalui majelis ini para sahabat memperoleh banyak peluang untuk menerima hadis sehingga mereka berusaha untuk selalu mengkonsentrasikan diri guna mengikuti kegiatan dan ajaran yang diberikan oleh Nabi SAW. Kedua, dalam banyak kesempatan Rasulullah SAW juga menyampaikan hadisnya melalui para sahabat. Tentu kemudian disampaikan kepada orang-orang lain. Hal ini karena terkadang ketika ia mewurutkan hadis, para sahabat yang hadir hanya beberapa orang saja, baik karena disengaja oleh Rasulullah SAW sendiri atau secara kebetulan. Para sahabat yang hadir hanya beberapa orang saja, bahkan hanya satu orang, seperti hadis-hadis yang ditulis oleh Abdullah ibn Umar ibn al-As. Para sahabat dalam menerima dan menguasai hadis. Kebiasaan para sahabat dalam menerima hadis bertanya langsung kepada Nabi SAW dalam problematika dihadapi oleh mereka seperti masalah hukum, syara, dan teologi. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya dari Uqbah bin Al-Haris tentang masalah pernikahan satu saudara karena radra atau dalam kurung itu masih dalam satu persusuan. Tetapi perlu diketahui, tidak selamanya para sahabat bertanya langsung apabila masalah biologis dan rumah tangga. Mereka bertanya kepada istri-istri beliau melalui utusan istri mereka, seperti masalah suami mencium istrinya dalam keadaan puasa. Larangan menulis hadis di masa Nabi Muhammad SAW. Para sahabat mengandalkan kekuatan hafalan dan kecerdasan otaknya. Di samping alat tulis masih kurang karena adanya larangan menulis hadis Nabi, Abu Sa'id Al-Khudri berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "La taktubungani sayyilal kirona wa man kataba sayyufal yunghu." Janganlah menulis sesuatu dariku selain Al-Quran, dan barang siapa yang menulis dariku, hendaklah ia menghapusnya. Hadis riwayat Muslim. Larangan tersebut disebabkan karena adanya kekhawatiran bercampur aduk hadis dan Al-Quran, atau mereka bisa melalaikan Al-Quran, atau larangan khusus bagi orang yang dipercaya hafalannya. Tetapi bagi orang yang tidak lagi dikhawatirkan, seperti yang pandai baca tulis atau mereka khawatir akan lupa, maka penulis hadis bagi sahabat tertentu diperbolehkan. Aktivitas menulis hadis.
bahwasanya sebagian sahabat telah menulis hadis pada masa Rasulullah. Ada yang mendapatkan izin khusus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja kebanyakan dari mereka yang senang dengan kompeten menulis hadis menjelang akhir kehidupan Rasulullah. Hal ini dikarenakan ada larangan penulisan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Penulisan akan mengutip satu hadis yang lebih sahih dari hadis tentang larangan menulis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tak kutubungana sayan khirul kironi, famang katabangana sayan khirul kiri fal yumhu." Janganlah menulis apa-apa selain Al-Quran dari saya. Barang siapa yang menulis dari saya selain Al-Quran, hendaklah menghapusnya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri. Tetapi, di samping ada hadis yang melarang penulisan, ada juga hadis yang membolehkan penulisan hadis. Hadis yang diceritakan oleh Abdullah bin Amr. Nabi SAW bersabda, "Tub fawaladi nafsi biyadihi makharaja minhul alhu." Tulislah demi zat yang dariku di dalam kekuasaannya, tidak keluar dariku kecuali yang hak. Sunan Al-Darimi. Dua hadis di atas tampaknya bertentangan, maka para ulama mengkompromikan sebagai berikut. Bahwa larangan menulis hadis itu terjadi pada awal-awal Islam untuk memelihara agar hadis tidak tercampur dengan Al-Quran. Tetapi setelah itu jumlah kaum muslimin semakin banyak dan telah banyak yang mengenal Al-Quran. Maka hukum larangan menulisnya telah dinasahkan dengan perintah yang dibolehkannya. Bahwa larangan menulis hadis itu bersifat umum, sedang perizinan menulisnya bersifat khusus bagi orang yang memiliki keahlian tulis-menulis, hingga terjaga dari kekeliruan dalam menulisnya, dan tidak akan dikhawatirkan salah seperti Abdullah bin Amr bin As. Bahwa larangan menulis hadis ditunjukkan kepada orang yang kuat hafalannya daripada menulis, sedangkan perizinan menulisnya diberikan kepada orang yang tidak kuat hafalannya. Itulah presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, salah pengucapan, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.